Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ketemu lagi bersama Didi di sini. Oke, ya sesuai dengan yang kita ucapkan di video sebelumnya, hari ini kita akan membahas kuis penilaian awal pembelajaran satu. Ya, di sini adalah pretest ya, pretest sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi tujuan pretest ini ya untuk pemanasan ya. Jadi untuk mengetes sejauh mana sih kemampuan kita atau pengetahuan kita tentang kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini. Oke, tapi untuk guru-guru cerdas tidak perlu khawatir ya. Kita belum belajar kok udah dikasih tes aja ya, nggak usah takut gitu. Udah kita sama-sama untuk mengerjakannya ya. Oke, kita langsung aja ke tujuannya kuis penilaian awal pembelajaran satu. Oke, di sini ternyata oke. Kuisnya ada 14 butir pertanyaan ya. Ada 14 butir pertanyaan. Kalau misalnya kita sudah selesai menjawab, kita bisa langsung continue ya. Kita langsung aja start ya. Kita langsung aja start kuisnya. Ini sesuai dengan yang video sebelumnya ya. Apa itu resiliensi? Jadi di sini kata-kata kunci aja ya. Kita memang harus pemahaman tentang kata-kata kunci. Tapi di materi sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya kan di sambutan itu ada beberapa paragraf ya, di sana paragraf penjelasan. Ya, bisa kita baca-baca sebelumnya di sana ya, atau mungkin bisa disimpan gitu. Kalau menurut saya sih resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan ya. Kalau saya jawab yang ini. Saya next aja. Kemudian, apa hubungan SAMR dengan resiliensi? Ya, apa itu SAMR dengan resiliensi? Ini semua berkaitan dengan yang sebelumnya ya. Kita langsung jawab aja ya. Kalau menurut saya sih, mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resiliennya gitu ya, seberapa kekuatan kita untuk bangkit ya. Di sini ada apa itu SAMR ya. Kalau menurut saya di sini SAMR adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi dalam untuk pembelajaran ya. Selanjutnya SAMR adalah singkatan dari di sini adalah substitution, augmentation, modification, redefinition ya. Ya, kalau menurut saya yang ini yang A ya. Yang pilihan pertama. Nah, di sini ada pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah. Nah, kira-kira mana yang pernyataan yang benar ya? Kalau di sini ada 4 pilihan, menurut saya sebentar. Kalau menurut saya ini, saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Ya, yang D ya. Kemudian di sini selanjutnya. Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi e-learning saya ya? Kira-kira Bapak Ibu guru, Bapak guru cerdas, Bapak Ibu guru cerdas, kira-kira dengan cara apa ya? Berikan waktu untuk belajar, tidak perlu berburu-buru atau yang mana? Usahakan bisa belajar kerjasama dengan orang lain, tidak perlu tergoda dengan kecemasan, harus sering belajar aplikasi baru. Iya, kita memang seorang guru harus selalu berkembang ya, tidak boleh tersalip oleh zaman ya. Kita harus terus mengikuti. Apabila ada perkembangan baru, aplikasi baru, kita harus belajar ya, tidak usah malu. Jadi kalau menurut saya ini semuanya benar ya. Saya jawab semua jawaban benar. Oke, nice. Nah, selanjutnya, apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution? Oh, ya. Yang mana nih kira-kira? Kalau menurut saya sih, kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Ya, kayak gitu ya. Kegiatan pembelajaran itu ya sama aja ya, antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Hanya saja teknologi ini membantu kita untuk memudahkan kita dalam mengajarkan
materi seperti itu ya. Seperti misalnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk saluran irigasi, atau misalnya kita akan menjelaskan tentang bendungan gitu. Bagaimana? Ya kita tinggal buka saja, kita menggunakan LCD proyektor, kita langsung menggunakan teknologi ya, memberikan ke siswa bahwa ini loh bentukan dari sebuah hal yang tidak bisa dibawa ke kelas gitu. Misalnya saluran irigasi, tidak mungkin kita bawa saluran irigasinya ke kelas. Ya, kalau misalnya saya ini yang B ya. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Oke, selanjutnya. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Redefinition ya. Itu kata kuncinya ya. Kira-kira bagaimana ini? Gimana Bapak Ibu guru cerdas? Kalau menurut saya, setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ya, yang ini jawabannya, yang C ya. Oke, selanjutnya. Apa karakteristik penggunaan teknologi? Ya. Yang dianggap tingkat modification ya. Kira-kira yang mana nih? Tadi kan yang sebelumnya adalah di tahap yang sebelumnya ya, redefinition ya. Yang selanjutnya ini modification. Yang mana kira-kira menurut Bapak Ibu guru cerdas? Kalau menurut saya sih yang D, ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Oke. Nah, yang selanjutnya, apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat augmentation ya? Yang mana nih kira-kira Bapak Ibu guru cerdas? Oke, sudah punya jawabannya? Oke, kalau menurut saya sih kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Menurut saya yang A ya. Oke, selanjutnya. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat apa? Kira-kira nih, Bapak Ibu guru sudah menggunakan ya, sudah sering menggunakan Zoom meeting, Google Meet, yang mana ya, macam-macam ya. Nah, kira-kira yang mana nih kira-kira? Udah di tingkat apa nih kira-kira? Kalau menurut saya sih augmentation ya. Yang ini yang B ya. Kemudian selanjutnya, saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah ya. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat apa? Gimana? Substitution, augmentation, modification, atau redefinition? Kalau menurut saya sih substitution ya, substitution. Oke, selanjutnya saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid saya keluar kelas melalui trip virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat apa? Kira-kira tingkat apa nih? Menggabungkan ya. Kira-kira yang mana nih? Kalau saya sih dengan kata kunci seperti ini kayaknya modification ya, modification. Oke, selanjutnya saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya mengadakan festival webinar, proyek pameran dan atau pentas virtual. Oh, ini pentas virtual ya. Kira-kira yang mana nih? Pemanfaatan teknologi cara ini mencerminkan tingkat apa? Ya, ini nomor terakhir ya, nomor 14 kira-kira ini. Gimana Bapak Ibu?
sudah punya jawabannya? Kalau menurut saya sih redefinition ya. Oke, kita langsung coba finish quiz. Kira-kira dengan pemahaman awal kita ya di pretest kita, berapa nilai kita ya? Kita langsung saja kita lihat. Oke. Ya, ternyata dari 14 pertanyaan kita benar semua ya. Kamu mendapatkan 14 poin ya. Ternyata udah mendapatkan yang sempurna. Oke. Untuk Bapak Ibu guru cerdas, saya rasa ini bukan hal yang sulit. Jadi saya harap Bapak Ibu guru cerdas bisa memberikan hasil yang lebih luar biasa ya. Mungkin waktu pengerjaannya lebih cepat dan pemahamannya lebih tinggi dari saya. Oke, mungkin segitu saja diskusi kita. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya jangan lupa klik subscribe ya. Like juga ya, jangan lupa. Dan apabila ini berguna bisa langsung di-share ke teman-teman Bapak Ibu guru cerdas. Oke, akhir kata terima kasih. Thank you.